Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di lingkungan rumah milik Bang Rudi. Ya, ini nggak jauh dari rumah saya, cuma sekitar 150 meter gitu ya. Nah, tapi sayangnya Bang Rudinya lagi sibuk, jadinya nggak bisa diajak ngobrol-ngobrol nih. Beliau lagi mempersiapkan karena nanti malam mau ada pengajian di rumah beliau ini. Ini bagi saya teman-teman dari keluarga Bang Rudi ini ada satu hal yang menarik yang saya pikir bisa jadi pelajaran khususnya buat saya dan barangkali juga buat teman-teman yang mau mengambil pelajaran darinya. Beliau ini adalah mantan pegawai perusahaan perkebunan sawit dan beberapa waktu lalu sudah pensiun. Nah, yang saya katakan jadi pelajaran itu adalah beliau jauh-jauh hari mempersiapkan diri masa pensiun yang dijalaninya itu gitu. Jadi ketika di perusahaan beliau dapat gaji yang cukup. Nah, gaji itu beliau investasikan atau beliau asetkan menjadi tanah atau kebun-kebun sawit yang kalau saya hitung-hitung sih ya, kalau nggak salah ada sekitar nggak kurang dari 15 hektar gitu. Dan saat ini udah pada panen semuanya. Jadi di masa pensiunnya ya cukup bisa menikmati nih hasil kebunnya. Oke, ini ibu-ibunya lagi pada masak di belakang ya untuk persiapan pengajian nanti malam. Dan seperti inilah rumah dan lingkungan rumah beliau. Oke, ini saya sangat gimana ya, berharap banget bisa seperti ini ya. Ya walaupun nggak semewah itu gitu ya, karena modal kita kan nggak sebanyak itu, tapi pengennya seperti ini di masa tua ya. Jadi punya kebun sawit ya, walaupun nggak 15 hektar, 3-4 hektar jadilah gitu. Itu mah udah banyak ya. Nah, jadi juga di belakang rumah bisa menghibur diri dengan aneka ternak ya, unggas, kambing. Ini kambingnya cukup banyak sekali. Kemudian ada kolam ikan dan lain sebagainya. Dan di belakang ya itu kelihatan di belakang itu dia juga punya usaha, yaitu ayam pedaging ya, yang bekerja sama dengan perusahaan tentu saja, dengan kapasitas kandangnya kurang lebih 20.000 ekor. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ya poin pentingnya yang saya ingin sampaikan bahwa masa pensiun itu betul-betul perlu dipersiapkan. Dan kalau di Sumatera itu paling paling banyak disetujui, paling banyak diakui bahwa ketika pensiun itu punya kebun yang luas. Untuk saat ini ya kebun sawit begitu ya. Dan ini juga diamini atau diakui oleh salah satu teman saya yang menjadi pengusaha bahan bangunan begitu. Saat ini masih sangat muda dan lagi rame-ramenya juga toko bahan bangunannya. Nah, itu di usia yang sangat muda itu dia juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari masa pensiun nanti. Dan saat ini hasil dari tokonya itu selalu disisihkan untuk ditabung, dan targetnya per tahun bisa membeli tanah 1 hektar untuk ditanamin sawit. Jadi menjelang 40 tahun target dia sudah dapat 8 hektar. 8 hektar sawit, wah sekarang lumayan ya, apalagi harganya sekarang tinggi gitu. Ya memang kita nggak tahu ke depan seperti apa nasib perkebunan sawit, tapi untuk sementara ini masih bisa dijadikan andalan gitu ya. Oke, jadi ini juga berkaitan atau mirip-mirip dengan video sebelumnya yang pernah saya singgung, bahwa di sini banyak juga yang terlena ketika jaya di saat-saat harga karet tinggi dan masih bagus produksinya. Banyak orang di sini lepas kontrol gitu ya, jadi membuat rumah bagus-bagus, beli mobil dan lain sebagainya, dan lupa mempersiapkan diri masa replanting. Nah, ini dia yang bahaya teman-teman, sehingga banyak terjadi rumahnya bagus, ada mobil, tapi penghasilannya pas-pasan karena di saat jaya-jayanya kemarin lupa bahwa akan ada juga masa replanting, akan ada juga masa di mana hasil kebun itu tidak maksimal lagi. Nah, ini pelajaran yang saya pikir penting teman-teman. Dan ya itu tadi, untuk masa pensiun
khususnya untuk Rimbu Bujang dan sekitarnya Sumatera barangkali ya. Itu untuk saat ini yang banyak diakui orang, banyak disetujui orang bahwa masa pensiun itu paling enak ya punya kebun yang luas. Ya walaupun nggak gampang, tapi ketika kita masih muda tidak ada salahnya untuk dipersiapkan teman-teman. Oke, itu saja yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.